Halo semuanya, jumpa lagi di pembelajaran biologi bersama saya Cokordi Istri Yustiawati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Apakah semuanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya semuanya. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada kesempatan kita hari ini yaitu yang pertama, menganalisis struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Kemudian yang kedua, menunjukkan hasil kajian struktur dan fungsi anatomi tubuh manusia. Nah, baiklah anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa yang terlintas di benakmu ketika melihat gambar di atas? Nah, jadi jika kalian memperhatikan alat peraga manusia, tubuh manusia itu disusun oleh berbagai macam organ. Nah, organ-organ tersebut akan saling bekerja sama agar tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Kumpulan dari organ-organ tersebut disebut dengan sistem organ. Nah, pengetahuan inilah yang kita kenal dengan nama anatomi. Apakah itu anatomi? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, anatomi adalah cabang ilmu biologi yang pelajari tentang struktur tubuh. Anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana artinya bagian, dan tomi itu artinya potongan. Jadi intinya, anatomi ini adalah ilmu yang pelajari letak dan hubungan bagian-bagian tubuh manusia. Kajian tentang struktur tubuh manusia itu harus diimbangi dengan pengetahuan mengenai fungsi struktur tubuh, sehingga anatomi itu tidak bisa dipisahkan dengan fisiologi. Jadi fisiologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang fungsi-fungsi struktur tubuh manusia. Nah, bagaimanakah struktur tubuh dari manusia itu sendiri? Struktur tubuh kita yang paling kecil itu tersusun atas sel. Sel ini adalah unsur dasar dari jaringan tubuh yang terdiri atas inti sel atau nukleus dan juga protoplasma. Nah, kumpulan dari sel itu disebut dengan jaringan. Dia memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, kumpulan dari jaringan yang memiliki fungsi yang sama itu membentuk organ. Kemudian, kumpulan dari organ yang memiliki fungsi yang sama itu akan membentuk sistem organ. Nah, itulah struktur dari tubuh manusia. Nah, baiklah anak-anak, apa yang disebut dengan sel? Sel ini adalah satu unit dasar tubuh manusia di mana setiap organ merupakan agregasi atau penyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh sokongan struktur-struktur interseluler. Jadi intinya setiap organ yang ada di dalam tubuh kita tersusun atas sel, di mana sel itu membentuk jaringan, kemudian baru membentuk organ. Nah, setiap jenis sel itu dikhususkan untuk melakukan suatu fungsi tertentu. Misalnya, ada sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan. Di samping sel darah merah, terdapat sekitar lebih dari 75 triliun sel lain yang menyusun tubuh manusia. Nah, jadi bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Ibu sertakan gambarnya. Ada sel saraf atau neuron. Jadi tampilannya seperti ini, ada sel tulang, sel darah putih, sel darah merah, ada sel epitel, ada sel-sel otot, tendon yang bentuk jaringan tendon, kemudian ada sel sperma. Nah, jadi aneka ragam sekali sel-sel tubuh manusia yang memiliki fungsinya masing-masing. Nah, kemudian kumpulan dari sel itu akan bentuk suatu jaringan. Nah, jadi bisa kalian perhatikan di gambarnya ini ada 5 macam jaringan pada tubuh manusia. Ada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Kemudian ada jaringan pengikat serabut longgar.
ada jaringan ikat serabut padat. Ya. Kemudian ada jaringan darah yang tersusun atas sel-sel darah. Kemudian ada jaringan tulang yang tersusun atas sel-sel tulang. Kemudian ada juga jaringan tulang rawan. Ya, ada jaringan tulang keras yang tadi, kemudian ada jaringan tulang rawan atau kartilago. Ini adalah contoh jaringan dalam tubuh manusia. Kemudian, susunan sistem anatomi tubuh manusia. Itu tersusun atas beberapa sistem. Masing-masing sistem itu tersusun atas organ-organ. Nah, yang pertama ada sistem gerak. Itu terdiri atas organ-organnya tersusun atas tulang dan otot. Sistem gerak ini dibagi juga bisa menjadi sistem rangka dan juga sistem otot, di mana rangka atau tulang ini merupakan alat gerak pasif, sedangkan otot ini merupakan alat gerak aktif. Kemudian yang kedua ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini tersusun atas sel-sel darah merah, plasma darah, sedangkan organ di dalam sistem peredaran darah itu tersusun atas jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita dan juga pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran yang mengangkut jaringan-jaringan darah tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu tersusun atas organ-organ pencernaan. Apa saja? Itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus yang terakhir. Apa fungsinya? Fungsinya ini mencerna makanan hingga siap diserap oleh tubuh. Itu intinya. Kemudian ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini terdiri atas rongga hidung, faring, laring, tenggorokan, dan paru-paru. Fungsinya itu sebagai tempat pertukaran udara, yaitu oksigen dan karbon dioksida, dan juga vokalisasi atau timbulnya suara atau bunyi. Nah, kemudian ada sistem ekskresi atau pengeluaran. Ini tersusun atas paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Fungsinya untuk mengeluarkan hasil metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kemudian ada sistem regulasi atau koordinasi. Ini adalah kumpulan dari 3 sistem, yaitu sistem saraf, sistem hormon, dan sistem indera. Fungsinya untuk mengatur seluruh aktivitas dalam tubuh. Nah, kemudian ada sistem imun atau sistem pertahanan tubuh. Ini tersusun atas organ-organ yang berperan dalam memberikan perlindungan terhadap serangan dari benda asing ataupun infeksi mikroorganisme terhadap tubuh kita. Yaitu contohnya ada organ kulit, ada organ limfoid, penghasil sel-sel darah putih. Kemudian ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini dapat dibagi menjadi sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria tersusun atas organ-organ reproduksi pria, seperti testis, penis, dan lain sebagainya. Kemudian sistem reproduksi wanita itu tersusun atas organ-organ reproduksi wanita. Ada rahim, ovarium, tuba falopi, vagina, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini contohnya susunan sistem anatomi tubuh manusia. Ini ada sistem integumen, mungkin belum disebutkan tadi, sistem integumen ini tersusun atas kulit. Jadi yang memberikan perlindungan di luar tubuh manusia. Ada sistem rangka, ini adalah alat gerak pasif. Kemudian ada sistem otot atau muskular, tersusun atas otot-otot di seluruh tubuh kita. Ada sistem saraf, ada sistem hormon, sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah. Kemudian ada sistem limfatik dan imun, dia jadi satu di sini. Kemudian ada sistem respirasi atau pernafasan. Ada sistem pencernaan, sistem perkemihan atau urinaria atau ekskresi tadi, tapi difokuskan kepada ginjal. Kemudian ada sistem reproduksi, yaitu pria dan wanita. Nah, kemudian posisi anatomi, arah dalam anatomi, dan bidang anatomi. Jadi bisa kalian perhatikan di sini ada 3 istilah dalam anatomi, yaitu posisi, arah, dan bidang. Yang pertama kita bahas tentang posisi anatomi.
Jadi posisi anatomi itu merupakan kondisi di mana manusia berdiri tegak, kaki sedikit terbuka, posisi kedua telapak tangan terbuka ke depan dengan ibu jari mengarah keluar tubuh dan kelingking mengarah ke dalam tubuh. Nah, bisa kalian perhatikan sesuai dengan gambar ini. Ini adalah posisi anatomi tubuh manusia. Posisi ini itu digunakan sebagai acuan dasar untuk menjelaskan letak atau arah berbagai struktur tubuh. Seperti itu. Kemudian arah dalam anatomi itu, istilah arah itu penting dalam pemahaman anatomi tubuh manusia. Istilah anatomi, arah dalam anatomi ini dapat menjelaskan hubungan struktur tubuh terhadap struktur tubuh lainnya. Jadi bisa kalian perhatikan ada istilahnya anterior, posterior, lateral, ada dorsal, ventral, dexter, sinister. Jadi itu ada banyak istilah arah dalam anatomi. Nah, superior itu mengarah ke kepala atau bagian lebih tinggi. Inferior itu kebalikannya, itu menjauhi kepala atau bagian lebih bawah. Kemudian ada dorsoventral. Dorsal itu artinya bagian belakang tubuh. Ventral itu artinya bagian depan tubuh. Kemudian ada medial, itu artinya mendekati garis tengah imajiner tubuh. Kemudian ada lateral, itu artinya menjauhi garis tengah imajiner tubuh. Kemudian ada proksimal, itu mendekati asal dari suatu bagian tubuh. Kemudian distal, itu menjauhi asal dari suatu bagian tubuh. Jadi seperti itu ya istilahnya. Bisa kalian pelajari lebih lanjut nanti. Nah, kemudian ada istilah bidang anatomi. Bidang anatomi ini merupakan bidang imajiner atau bidang hayal yang melalui tubuh dalam posisi anatomi. Jadi bisa kalian perhatikan ada yang namanya bidang sagital. Ya, bidang sagital ini merupakan bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu atau tidak tepat membagi tubuh menjadi dua bagian. Nah, kalau tepat membagi tubuh menjadi dua bagian disebut dengan bidang median. Yang sejajar dengan bidang median itulah yang disebut dengan bidang sagital, seperti itu. Kemudian bagian bidang anatomi frontal atau disebut juga bidang koronal. Bidang koronal ini membagi tubuh menjadi dua, yaitu bagian depan atau frontal dan bagian belakang atau koronal. Kemudian ada juga bidang horizontal atau bidang transvers. Jadi bidang horizontal ini membagi tubuh menjadi bagian atas yaitu superior dan bagian bawah atau inferior. Nah, kemudian kita bahas tentang postur tubuh manusia. Apa yang disebut dengan postur? Postur tubuh manusia merupakan posisi tubuh yang dipertahankan untuk melawan gravitasi bumi ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Postur tubuh ini juga disebut sebagai sikap tubuh. Nah, postur tubuh manusia itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu postur dinamis pada saat kita melakukan perubahan pergerakan dan juga postur statis, yaitu postur yang tetap dalam jangka waktu yang lama atau dalam posisi. Nah, kemudian adapun hubungan anatomi dengan postur tubuh manusia, apabila postur tubuhnya salah, otomatis akan timbul yang namanya cedera. Nah, ketika tubuh kita mengalami cedera, kita akan mengalami yang namanya kelainan anatomi tubuh. Postur tubuh yang buruk itu adalah posisi tubuh yang tidak menunjang berat tubuh secara benar, yang menyebabkan terjadinya pergeseran struktur tubuh. Nah, postur tubuh yang buruk itulah yang dapat menyebabkan terjadinya cedera. Nah, postur tubuh yang buruk itu dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti luka, penyakit otot yang lemah, dan juga stres secara emosional. Nah, jadi bisa kalian perhatikan ini adalah contoh postur tubuh yang buruk. Ini adalah postur tubuh yang baik yang tidak dapat menimbulkan cedera. Nah, kemudian kelainan dan penyakit yang terkait dengan anatomi tubuh itu banyak sekali contoh kelainan dan penyakit yang lain. Tapi di sini dijelaskan ada 4 contoh, ada osteoporosis, ada artritis, ada malnutrisi, ada kusta. Ya, jadi
Setiap kelainan dan penyakit yang dapat terjadi itu dapat mengganggu anatomi tubuh itu sendiri. Ya, jadi apabila ada kelainan anatomi otomatis berdampak pada bagaimana sistem kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau osteoporosis itu adalah kondisi tulang akan menjadi mudah rapuh akibat kekurangan hormon tertentu yang membantu pelekatan kalsium. Jadi potensi terjadinya osteoporosis itu akan semakin meningkat dengan bertambahnya umur seseorang. Nah, artritis itu juga merupakan peradangan pada sendi. Kemudian kalau malnutrisi itu kondisi di mana seseorang berkurang asupan gizinya sehingga tubuh tidak mendapatkan gizi yang cukup untuk metabolisme dan pertumbuhan. Bisa kalian lihat kan pada gambar ya. Ini ada seorang anak yang mengalami gizi buruk atau malnutrisi. Kemudian kusta. Kusta ini disebabkan oleh serangan bakteri Mycobacterium lepra. Jadi penyakit ini menyebabkan kerusakan pada jaringan saraf dan otot. Jadi demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, pada akhir dari materi kita, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya berupa membuat sebuah rangkuman dari materi yang telah dijelaskan tadi dengan menggunakan metode Petaminda. Rangkuman materi ini tidak harus kalian menggunakan full materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, tapi bisa juga kalian menambahkan dari sumber-sumber lain, bisa dikembangkan, misalnya dari buku ajar ataupun dari sumber Google, itu bisa ditambahkan ke dalam materi. Jadi tidak mutlak harus materi ini saja, tidak monoton. Kalau misalnya kalian bisa mengembangkan, itu akan sangat jauh lebih bagus. Kemudian tugas ini dibuat di kertas gambar A4 berisi identitas diri. Bisa ditambahkan ilustrasi dan warna yang menarik tentunya. Nah, hasilnya itu silahkan kalian foto dan dikumpulkan di Google Classroom. Itu dikumpulkan minggu depan ya anak-anak semuanya. Nah, ini contohnya. Ini contoh Petaminda tentang sistem organ. Jadi nanti kalian buat tentang struktur anatomi tubuh manusia. Salah satunya ada sistem organ di sana ya. Ini cuma contoh saja. Ya, jadi ini tentunya akan bermanfaat tugasnya ini untuk kalian agar lebih paham terhadap materi yang sudah kita bahas tadi. Baiklah anak-anak, itu tadi pembahasan kita tentang materi yang kedua. Apabila kalian ada pertanyaan, mari kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga semangat belajarnya meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Motivasinya ditingkatkan untuk belajar. Jangan jadikan keadaan seperti ini halangan untuk kita semua, menghambat kalian belajar. Mari kita tetap semangat untuk belajar. Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat pagi.